wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi yang menonton video ini di jam-jam tertentu. Di sini saya sebagai pembicara satu dari kelompok 6 mendapatkan tugas dari Pak Aron, yaitu menjelaskan mengenai struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Di sini saya sebagai pembicara satu yang bernamakan Mutia Nova Anggriani dan teman-teman saya Saskia Damayanti, Risma Wardaya, Muhammad Habil Aribi. Di sini kami akan mulai menjelaskan materi yang tadi, yaitu struktur dan fungsi bagian sel. Sebagai teman, dimulaikan dengan teman saya, yaitu pembicara kedua, tiga, dan keempat. Dan sekarang akan dimulaikan dengan pembicara kedua. Halo, saya sebagai pembicara kedua ingin menjelaskan tentang struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Sel merupakan unsur atau unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Fungsi dari sel adalah menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, kemudian membentuk organisme. Struktur sel terbagi menjadi dua macam, yaitu struktur sel prokariotik dan struktur sel eukariotik. Struktur sel prokariotik adalah kelompok sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya ganggang biru dan bakteri. Struktur sel eukariotik adalah kelompok sel yang memiliki membran inti, contohnya pada hewan dan tumbuhan tingkat tinggi, yaitu fungi atau jamur. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tersusun atas protoplasma, itu merupakan bahan hidup di dalam sel berupa cairan kaloid yang merupakan campuran majemuk dari protein, lemak, dan bahan organiknya. Protoplasma sel hewan tersusun atas tiga bagian utama. Yang pertama, membran sel adalah bagian yang sangat penting dari sel, berfungsi sebagai pelindung sel, pengatur transportasi molekul, dan reseptor perbedaan pokok antara isi sel dengan lingkungan. Struktur utama yang membentuk membran sel adalah molekul fosfolid yang tersusun dalam dua lapis. Yang kedua, inti sel adalah organel yang sangat khusus yang berfungsi sebagai pusat prosesan informasi dan administrasi sel. Jumlah intinya sel dapat dibedakan, yaitu A. Sel mononukleat atau berinti satu, B. Sel binukleat atau inti ganda, C. Multinukleat atau inti banyak. Nukleus memiliki arti penting bagi sel karena mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, pengatur sel pembelahan sel. Yang kedua, pengendali seluruh kegiatan sel. Yang ketiga, pembawa informasi genetik. Ketiga, sitoplasma adalah bagian sel yang hidup terdapat di luar inti sel. Komponen utama penyusun sitoplasma adalah yang pertama, cairan seperti gel atau agar-agar jelly, disebut sitosol. Yang kedua, substansi simpanan dalam sitoplasma. Yang ketiga, jaringan yang strukturnya seperti filamen dan serabut yang saling berhubungan. Yang keempat, organel-organel sel. Selanjutnya, organel-organel yang terdapat di dalam sitoplasma, yaitu yang pertama, mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berbentuk benang-benang halus atau butir-butir yang tersebar dalam sitoplasma. Fungsinya sebagai pusat respirasi sel dan penghasil energi terbesar di dalam sel. Yang kedua, retikulum endoplasma atau RE adalah saluran yang berkelok-kelok sebagai penghubung antara membran sel dan membran inti. Retikulum endoplasma sendiri memiliki fungsi, yaitu yang pertama, menyintesis lemak dan kolesterol atau RE kasar dan RE halus. Yang kedua, menampung protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke kompleks Golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel kasar. Sel atau RE kasar. Yang ketiga, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain.
Yang keempat, menetralkan racun atau detoksifikasi, misalnya Re yang ada di dalam sel-sel hati. Ribosom. Ribosom berbentuk sebagai butiran-butiran dengan diameter 23 nm yang terdapat bebas di dalam sitoplasma untuk menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom memiliki fungsi sebagai sintesis protein dalam sel, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara ketiga. Oke, saya pembicara 3 ingin melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh pembicara 2 sebelumnya di kompleks Golgi atau aparatus Golgi, yaitu organel yang berkaitan dengan fungsi ekspresi sel. Fungsi dari kompleks Golgi yaitu yang pertama tempat sintesis polisakarida, yang kedua membentuk membran plasma, dan yang ketiga membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan sel, dan yang keempat membentuk akrosom pada sperma. Yang E, lisosom. Lisosom adalah organel yang berbentuk agak bulat dan dibatasi oleh membran tunggal. Fungsi dari lisosom yaitu yang pertama melakukan pencernaan intrasel, yang kedua autofagositosis yaitu menghancurkan sel yang tidak dikehendaki, yang ketiga eksositosis yaitu pembebasan enzim keluar sel, yang keempat autolisosis yaitu penghancuran diri sel dengan membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Yang kelima menghancurkan senyawa karsinogenik. Dan yang F, peroksisom. Peroksisom merupakan suatu organel yang mirip dengan lisosom, tetapi berukuran lebih kecil dan mengandung banyak enzim yang berhubungan dengan metabolisme H2O2. Yang G, sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan rangkaian benang-benang yang tersusun atas silium dan flagellum, berfungsi sebagai penyongsong sel dan mempertahankan bentuk sel. Benang penyusun sitoskeleton itu ada 3 jenis, yaitu mikrofilamen, mikrotubul, dan filamen antara. Mikrofilamen merupakan benang tipis yang dibedakan disebut dengan filamen aktin. Mikrotubul yaitu benang yang paling tebal. Filamen antara itu benang yang berukuran di antara mikrofilamen dan mikrotubul. Dan yang terakhir itu ada sentriol. Sentriol merupakan organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus yaitu berbentuk tabung dan atau untayan protein. Sentriol berfungsi pada saat terjadinya pembelahan sel, yaitu pada pergerakan kromosom dan kromatin. Oke, yang B, struktur sel tumbuhan. Struktur sel tumbuhan itu ada 3. Yang pertama yaitu dinding sel, yang kedua plastida, dan yang ketiga itu vakuola. Pertama, dinding sel merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama itu dinding primer, yang kedua dinding sekunder, dan yang ketiga itu lamela tengah. Dinding primer merupakan dibentuk pada waktu sel membelah, misalnya pada sel-sel muda yang baru tumbuh. Yang kedua dinding sekunder. Dinding sekunder terbentuk karena penebalan. Dinding sekunder ini dimiliki oleh sel-sel dewasa yang terdapat di sebelah dalam dinding sel primer. Dan yang ketiga itu ada lamela tengah. Lamela tengah terdapat di antara 2 dinding sel yang berdekatan. Lamela tengah berfungsi sebagai penghubung antara sel yang satu dengan sel yang lainnya. Dan ada juga pun fungsi dari dinding sel. Yang pertama itu memberi bentuk sel, dan yang kedua melindungi bagian dalam sel, dan yang ketiga membantu pergerakan air dari luar ke dalam sel.
Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saya pembicara pembicara 4. 4 akan melanjutkan materi dari yang dibacakan pembicara 3. 2. Plastisida. Plastisida merupakan organel sel tumbuhan berbentuk bulat, oval, atau cakram. A. Leukoplasts. Saya pembicara 4 akan melanjutkan materi yang dibacakan dari pembicara 3. 2. Plastisida. Plastisida merupakan organel sel tumbuhan yang berbentuk bulat, oval, atau cakram. Plastisida dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. A. Leukoplast. Leukoplast yaitu plastisida yang mengandung pigmen berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau sebagai gudang. Leukoplast dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut, yaitu 1. Amyloplast, yaitu apabila bahan di kandungannya berupa tepung atau amilium. 2. Eleoplast, yaitu apabila bahan di kandungannya berupa minyak. 3. Aleroplast, yaitu apabila bahan yang di kandungannya berupa protein. B. Chromoplast. Chromoplast yaitu plastisida yang mengandung pigmen selain pigmen fotosintesis. Pigmen yang terkandung dalam chromoplast adalah sebagai berikut. 1. Karoten. Karoten mengakibatkan warna kuning misalnya pada wortel. 2. Xanthophyll mengakibatkan warna kuning kecoklatan misalnya pada daun tua. 3. Phycocyanin mengakibatkan warna biru misalnya pada ganggang biru. 3. Chloroplast. Chloroplast yaitu plastisida yang mengandung pigmen hijau klorofil, karotenoid, dan pigmen fotosintetik lainnya. Chloroplast mempunyai bentuk beraneka ragam, tetapi ada umumnya berbentuk bulat atau lonjong. 3. Vakuola. Vakuola sering disebut juga rongga sel. Organel ini hanya dapat dijumpai pada sel-sel yang telah dewasa atau telah tua. Vakuola mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolit sekunder seperti kalsium oksalat, tanin, getah karet, dan alkaloid. B. Tempat penyimpanan zat makanan seperti amonium dan gula. C. Memasukkan air melalui tonoplast untuk membangun turgiditas sel yang bekerja sama dengan dinding sel. D. Menyimpan pigmen dalam bentuk larutan seperti antosianin, termasuk antosianin yang berwarna merah, biru, dan lembayung. E. Menyimpan minyak astri misalnya kayu putih, peppermint, dan aroma harum pada bunga. F. Vakuola tumbuhan kadang-kadang mengandung enzim hidrolitik yang dapat bertindak sebagai lisosom waktu hidup. C. Kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup seluler. Makhluk hidup seluler menjadi 2 kelompok, yaitu makhluk hidup yang tersusun atas satu sel, contohnya bakteri, makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel, contohnya hewan dan tumbuhan tingkat tinggi. Tubuh makhluk hidup multiseluler merupakan susunan dari berbagai jenis sel dengan fungsi tertentu yang bekerja sama dan tidak akan bertahan lama jika masing-masing sel berdiri sendiri. Dalam tingkatan organisasi kehidupan, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang bisa hidup. D. Mekanisme transport melalui membran. Membran sel bersifat
semi permeabel sehingga hanya zat-zat tertentu yang dapat menembusnya. Misalnya H2, H2O, CO2, O2, molekul polar kecil atau gliserol, dan molekul pola besar atau hidrokarbon dapat dengan mudah menembus membran sel. 1. Difusi. Difusi adalah proses pergerakan partikel-partikel atau molekul atau ion suatu zat dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah dengan atau tanpa melalui membran. Omosis. Omosis merupakan difusi pelarut melalui membran semipermeabel. Pelarut yang bersifat universal adalah air, sedangkan membran semipermeabel atau selektif permeabel adalah membran yang hanya dapat dilalui oleh molekul tertentu. Jadi, osmosis adalah difusi air dari daerah yang berkonsentrasi rendah atau hipertonik ke daerah berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semipermeabel. Halo, kembali lagi dengan saya pembicara 1. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari penjelasan teman-teman saya. Sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup yang dapat memperbanyak diri. Aktivitas yang ada dalam sel terjadi dalam organel-organel yang mendukung fungsi-fungsi tertentu. Dinding sel bersifat permeabel, berfungsi sebagai pelindung. Sekian dari penjelasan kami mengenai materi, struktur, dan fungsi bagian-bagian sel. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.